Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Didi Dili, kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Beberapa waktu yang lalu ada seorang yang kesaksian di channelnya Pak Donditan, dan dia mengatakan bahwa dia ini dulunya adalah calon pastor. Jadi dia ini mantan calon pastor. Jadi ya menurut ceritanya sih mungkin dia ini pernah sekolah di seminari. Nah, dia akhirnya mualaf karena belajar beberapa doktrin Kristen ya. Salah satunya mengenai konsili-konsili. Sebelumnya, mari kita melihat video berikut ini. Tauhid. Ya. Ya. Lalu kemudian justru lebih memperjelas pemahaman tentang Trinitas ketika membaca kembali buku-buku yang dulu. Tentang iman Kristiani. Jadi sebetulnya munculnya konsep ajaran Trinitas itu kapan? Ya. Ya. Kan baru sekitar tahun 325-an kan? Ya. Belum kan? 381. Konsili Nisia setelah itu. 325 itu belum Trinitas, baru dua, baru Bapa sama Yesus. Roh Kudusnya belum ditetapin. Sudah ada beberapa usulan pendapat, tapi kan belum diterima oleh otoritas gereja. Jadi belum ada katakanlah ajaran definitif, ajaran Trinitas yang definitif. Konsep sudah ada, cuma ada beberapa nih. Nah, ketika pertemuan untuk merumuskan atau menerima mana yang jadi katakanlah voting lah. Dari sekian banyak uskup yang hadir itu kan jumlah yang tidak setuju justru lebih banyak. Ya. Politik itu ya. Politik. Jadi menurut Bapak ini tadi itu, bahwa Tritunggal itu baru dirumuskan di Konsili Nikea pada tahun 325 Masehi. Nah, kemudian Pak Donditan mengatakan tidak, yang itu hanya Bapa dengan Yesus saja, tapi Roh Kudus baru ditetapkan di tahun 381 Masehi. Benarkah Tritunggal baru dirumuskan, baru ada tahun 325 Masehi dan 381 Masehi? Nah, 380 Masehi itu adalah Konsili Konstantinopel. Jadi, begini ya, di dalam Konsili Nikea tahun 325 Masehi, para bapak-bapak gereja, pemimpin-pemimpin gereja hanya meluruskan pandangan Arius yang keliru mengenai Yesus. Jadi menurut Arius, Yesus ini adalah ciptaan. Firman adalah ciptaan. Jadi kalau firman adalah ciptaan, pernah di mana Allah dalam posisi dia tidak punya firman karena firman-Nya diciptakan kemudian. Kalau Allah pernah tidak punya firman, berarti Allah pernah cacat alias bisu. Jadi menurut Arius ini, Yesus adalah ciptaan dan dia lebih rendah dari Bapa. Kita bisa melihat sanggahan Bapak Gereja ketika Konsili Nikea dilaksanakan. Salah satu contohnya adalah Athanasius yang dengan getol atau sangat keras menentang pengajaran Arius bahwa firman Allah adalah ciptaan. Jadi dalam buku ini, saya punya buku ini ya. Buku ini adalah buku mengenai konsili-konsili. Jadi buku ini mencatat tentang konsili atau 7 konsili. Ini adalah notulensinya. Siapa ngomong apa, semuanya ada di dalam buku ini. Salah satu contohnya adalah Athanasius yang dengan sangat keras menolak ajaran Arius. Di dalam halaman yang keempat, Athanasius berkata demikian, bahwa anak bukan saja berarti seperti Bapa, tetapi sebagai gambarnya dia sama dengan Bapa, bahwa dia adalah dari Bapa, dan bahwa kemiripan putra dengan Bapa dan kekekalannya adalah berbeda dari kita. Karena di dalam kita mereka adalah sesuatu yang diperoleh dan muncul dari pemenuhan kita perintah ilahi. Selain itu,
Mereka ingin menunjukkan dengan ini bahwa generasinya berbeda dari sifat manusia, bahwa anak tidak hanya seperti bapa, tetapi tidak dapat dipisahkan dari hakikat bapa, bahwa dia dan bapa adalah satu dan sama, sebagai putra sendiri berkata. Sebagaimana putra sendiri berkata, Logos selalu di dalam Bapa, dan Bapa selalu di dalam Logos, sama seperti matahari dan kemegahannya tidak dapat dipisahkan. Inilah pembelaan Athanasius terhadap ajaran Alkitab. Jadi dia sangat keras menolak ajaran Arius. Nah, apakah benar seperti yang disampaikan oleh mereka tadi itu, bahwa Roh Kudus tidak pernah dibahas di dalam konsili Nikea, hanya Bapa dan Yesus saja? Memang pada waktu itu yang dibahas secara mendalam hanya hubungan anak dengan Bapa. Tapi itu bukan berarti bahwa Roh Kudus tidak pernah dibahas. Kita bisa melihat di dalam pengakuan iman Nikea. Kita bisa melihatnya di dalam halaman yang ketiga. Di dalam halaman yang ketiga di sini dituliskan mengenai iman Nikea. Apa yang dikatakan di dalam iman Nikea? Mari kita membacanya. Jadi pengakuan iman Nikea yang tertulis di dalam buku ini mengatakan demikian. Kami percaya kepada satu-satunya Allah, Theos, Sang Bapa, pencipta segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu-satunya Tuhan, Kurios, Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang dilahirkan dari Bapa, yaitu dari zat Sang Bapa, Allah dari Allah yang benar, dilahirkan dan bukan diciptakan, yang sehakikat dengan Sang Bapa, yang olehnya segala sesuatu diciptakan, segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, yang demi kita manusia dan demi keselamatan kita, telah turun dan menjelma dan menjadi manusia, yang menderita dan bangkit pada hari ketiga, dan naik ke surga, dan akan datang kembali untuk menghakimi orang hidup dan orang mati. Dan kami percaya kepada Roh Kudus. Jadi Allah Tritunggal itu sudah tertulis di dalam pengakuan iman konsili Nikea. Sebenarnya konsep mengenai Trinitas itu sudah ada di dalam Alkitab. Bahkan Yesus sendiri yang mengatakannya. Kita bisa melihat di dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Seorang Bapa Gereja juga pernah mengatakan mengenai Trinitas jauh sebelum konsili Nikea. Polikarpus, yaitu uskup Smyrna yang adalah murid Rasul Yohanes, pernah memuji Allah Tritunggal sebelum dia menjadi martir. Di dalam bukunya Pak Bambang Nursena ini ya, di halaman yang ke-174 berkata demikian. Polikarpus berkata demikian. Aku memuji namamu oleh imam besar surgawi kami yang kekal, yaitu Yesus Kristus, Putra terkasihmu, yang olehnya dan bersama-sama denganmu, ya Bapa surgawi, dan dengan Roh Kudusmu, segala hormat dan kemuliaan dari sekarang kekal selama-lamanya. Polikarpus meninggal secara syahid tahun 156 Masehi. Jauh sebelum konsili Nikea diadakan, dia sudah memuji Allah Tritunggal, sebagaimana yang tertulis di dalam Alkitab. Lalu bagaimana dengan konsili Konstantinopel yang dilakukan pada tahun 381 Masehi? Jadi ada banyak orang yang salah anggapan bahwa Arius kalah dan kemudian dia teraniaya setelah konsili Nikea pada tahun 325 Masehi. Nyatanya itu terbalik. Justru Ariuslah yang pada waktu itu, setelah dia kalah di konsili Nikea, dia menggalang dukungan besar-besaran kepada banyak gereja. Dan kemudian Arius mendominasi gereja. Banyak orang-orang yang mengagumi pemikiran Arius
itu memegang peranan penting di dalam gereja. Dan para bapak gereja yang percaya kepada Tritunggal, merekalah yang dianiaya. Dan kemudian tahun 381 Masehi diadakanlah konsili Konstantinopel untuk meluruskan kembali ajaran gereja yang sudah menyimpang, dan mereka ini memakai doktrin Arianisme atau doktrinnya Arius. Jadi konsili Konstantinopel tahun 381 Masehi meluruskan kembali pandangan Arius yang salah. Jadi ini adalah tindak lanjut setelah konsili Nikea yang dilakukan 325 Masehi. Jadi inilah yang dilakukan di dalam konsili-konsili itu ya. Jadi tidak menciptakan Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Hanya merumuskan kembali pengakuan iman sebagaimana yang tertulis di dalam Alkitab, diajarkan oleh para rasul dan juga murid-muridnya para rasul. Jadi inilah sejarah yang benar mengenai Trinitas dan juga konsili Nikea dan konsili Konstantinopel. Demikian dari saya, semoga ini memberkati kita dan mencerahkan kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.